Halo, apa kabar semuanya? Bersama saya Hansen di Chung Productions. Hari ini saya mau langsung saja ngobrol dengan salah satu warga yang tinggal di Gor Lago Berlamo, yaitu ada di Milan tepatnya. Dan kita mau tahu nih kondisi di sana seperti apa sih dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Langsung saja kita tanyakan ya, kita ngobrol-ngobrol langsung. Halo, dengan Maya yang ada di sana, saya di sini. Apa kabar Maya? Oke, Denso. Apa kabar, Denson? Baik, Baik-baik aja baik. Di sana sih. juga baik, sehat? Ya, Itu ini lagi puji lagi Tuhan, la- alhamdulillah. lagi di luar. Iya, lagi memperlihatkan suasana. Sebetulnya kita mestinya lockdown di rumah, tapi ini masih daerah rumah saya, jadi boleh. Oh, masih boleh keluar-keluar ya ternyata di sana ya? Ya, enggak juga sih. Maksudnya keluarnya itu Keluar deket dalam doang ya? untuk yang urgent-urgent aja. Tapi ini kan Hmm. dalam lingkungan rumah saya. Gitu. Iya, iya. Maya ini tinggal di kota Gorlago, Bergamo ya. Kita kan lagi ngomongin soal COVID-19 nih yang lagi mewabah di seluruh dunia. Dan Italia, kalau nggak salah waktu itu nomor satu di dunia, tapi sekarang udah ganti jadi US nomor satunya. Iya. Nah, kok bisa ya penyebaran di Italia itu bener-bener meluas banget? Bisa kenapa sampai sampai bisa jadi nomor 2 di seluruh dunia? Iya, pertama itu sebetulnya Italia itu yang pertama di negara Eropa. Di sini sebagian 53% warga warga Italia itu adalah warga yang berusia di atas 45 tahun ke atas. Jadi yang betul-betul sangat riskan. Jadi Hmm. yang sebetulnya itu udah punya, yang udah lanjut usia Hmm. dan udah punya penyakit, beberapa penyakit sebelumnya. Untuk angkanya sendiri sana sekarang udah berapa ya? Tahu nggak, Maya? Untuk yang provinsi di Bergamonya itu sendiri 9.300. Untuk di Lagonya sih masih 40-an. Oh, berarti masih masuk ke masih masih aman lah ya kurang Iya, lebih ya. Tapi masih tindakan ya aman. Aman kalau aman tapi kalau di dalam rumah. tapi Tepatnya begitu. aman di dalam rumah. Pasti berdampak dong sama keadaan di Gor Lagonya seperti kalau di sini di mana-mana kan biasa terjadi panic buying nih. Di Solo terjadi gak sih? Ya kebetulan enggak, maksudnya Oh ya? enggak terjadi panik buying, tapi tapi sekarang ini karena kita memasuki fase yang kedua, jadi udah lumayan dari darurat sampai berusaha untuk tidak terinfeksi, maksudnya fase yang kedua itu, jadi menjadikan kita tuh menjadi smart buying, dalam arti ada beberapa supermarket yang sudah menggunakan aplikasi Hmm? untuk buat appointment gitu. Misalnya saya mau datang ke supermarket itu jam 10 gitu. Pakai appointment. Nah, di Keren juga. aplikasi itu. Iya, sekarang dong. Iya, selain online ya. Oh, dibatasin gitu orangnya yang datang. Nggak dibatasi, dijamin. Oh, dijamin Daripada ada kita nunggu barangnya. kan. Heeh. Daripada kita nunggu misalnya di supermarket, bisa di luar supermarket itu 1 jam. Oh. Mungkin dengan adanya smart buying ini, pemerintah membuat, beberapa supermarket membuat aplikasi untuk membuat appointment, dan itu pun di dalam antriannya itu jarak 1 meter, baik di Oh. luar maupun di dalam supermarket itu. Tetap harus jaga jarak ya. Iya bro, iya. Oh, berarti supermarket semua di sana masih tetap buka dong. Barang-barang semua supply masih ada dong. Oh Nggak iya, bakal kehabisan berarti ya. iya. Untuk masker, Nggak habis kan. Untuk masker masker juga nggak ada, lengkap eh, semua semua lengkap. lengkap juga, sanitizer Sarung juga. tangan, iya. Dan di supermarket pun kita disediain untuk sarung tangan. Melihat dari tingkat tingkat kematiannya lumayan tinggi ya di sana ya. Ya, kapasitas rumah sakit di Italia emangnya nggak mendukung ya sampai begitu banyaknya tingkat kematian di sana? Ya, karena bukannya nggak itu ya, bukannya tidak tertampung, tapi karena saking banyaknya dalam satu hari itu, Hmm. bisa mencapai, saya kurang tahu datanya ya, tapi mencapai misalnya 400 gitu loh, 400 dalam satu hari itu, misalnya yang terjangkit itu, kita nggak ada persiapan untuk itu, tiap hari gitu loh, tiap hari kayak begitu, Oh, dari segi tempat, tim medis gitu loh, jadi kurang ya berarti ya. maksudnya Iya, iya, bukannya karena kurang. di kota Gorlago sendiri banyak tempat-tempat untuk kayak isolasi apa medis segala macem. Kita dirajuk untuk ke suatu rumah sakit. Kalau misalnya ada gejala nih, Kalau buat yang itu sendiri ya, iya. kita yang Buat datang yang untuk atau kita telepon dulu? pertama kita telepon dulu gitu loh, karena kan di sana di rumah sakit itu tidak menganjurkan untuk kalau tidak yang urgent penyakitnya untuk dirawat di rumah sakit, di rumah masing-masing. Jadi kalau Oh, misalnya udah urgent banget, ya bisa ke rumah sakit setempat atau telepon gitu. oke. Tapi pemerintah sendiri menganjurkan untuk dirawat di rumah masing-masing.
Selama belum parah banget ya. Mm-mm. Berarti di sana semua udah statusnya udah lockdown. Udah dari sebulan kali. Wow. Nah, lockdownnya itu seperti apa sih di sana? Lockdown itu artinya kita kalau nggak boleh keluar rumah, kalau tidak penting seperti ke apotek atau ke rumah sakit atau ke Belanja, supermarket. iya. Kalau kita misalnya bekerja, itu kita mesti mempunyai suatu surat keterangan dari tempat kerja atau pemerintah Italia mengeluarkan surat keterangan. Kalau itu mesti isi gitu di situ. Oh. Apa tujuannya? Gitu. Boleh keluar rumah itu kayak ke supermarket, apotek, gitu. Termasuk memberikan kesempatan untuk anjing itu keluar rumah gitu loh. Jogging juga boleh olahraga? Nggak boleh kali. Nggak boleh? Nggak boleh. Wow. Nggak boleh. Jadi emang betul-betul di dalam rumah aja. Ini betul-betul ketat. Kayak olahraganya nggak yang itulah, yang ringan-ringan dan lucu lah. Orang yang rajin nge-gym aja bisa kena kok, yang badannya sehat bagus gitu bisa kena. Iya, orang itu maksudnya pemain bola kan ada yang kena juga. Temen saya. Iya. Saya tinggalnya ya. Iya, pokoknya sekarang kalau di sini tuh salamannya tuh juga nggak boleh deket-deket, nggak boleh. Biasa kan kalau kita punya tradisi salaman itu cuma 3 kali, kiri kanan gitu ya. Kiri kanan tengah, nggak ada yang kiri kanan udah. Sekarang itu cuma kiri jauh aja, jauh gitu. Lockdown itu artinya kita tidak melewati wilayah tempat tinggal kita. Saya tinggal di Gor-Lago tuh sebetulnya nggak boleh melewati ke luar Gor-Lago karena kena denda. Nah, dendanya itu saya tahu 5.000 sekarang ya. 5.000 apa 6.000? 6.000 euro itu berapa rupiah ya? Waduh, tergantung kursnya hari ini berapa tuh? Kayaknya udah naik kan? Nanti saya cek ya. Tolong ya. Nanti cek ke saya ya. Waduh. Di sana ada tes massal nggak sih? Enggak. Ada, karena ya itu dia, balik lagi. Kalau saya bilang ya, pemerintahnya aja, di rumah sakitnya aja udah nggak itu. Iya, udah pas-pasan istilahnya. Tim medisnya udah kewalahan. Dan untungnya yang saya dengar sekarang itu mereka itu memberikan tesnya itu kepada tim medis juga gitu, karena itu kan mereka yang lebih butuh gitu, yang daripada istilahnya gitu ya. Kalau mereka hanya sakit, siapa yang nolongin lagi? Benar. Maya ini seorang kesehariannya ibu rumah tangga. Punya anak berapa? 2. Udah gede-gede. Anak saya 14 dan 8. Berarti mereka sekolah libur? Bukannya libur kali, online. Oh, online. Online-nya seperti apa? Masa kayak pakai Zoom begini? Jadi ada jam-jamnya untuk yang langsung dia ketemu. Ada jam yang khusus buat sama gurunya, ada yang sama-sama sama teman-temannya. Sebagai ibu rumah tangga nih, ada nggak perbedaannya sih sekolah online sama sekolah itu? Ayo. Mau nggak mau, ibu yang harus mengajar kan, lebih banyak. Ada bapak. Ibu yang lain, ibu mulu. Suami saya juga lockdown juga, jadi kerja di rumah. Pakai jamnya juga jam-jam kantor gitu. Terus dia juga sekalian ngebantuin anak-anaknya. Ya orang Italia, dia lah yang ini. Nanti sekolahnya masih diperpanjang ya? Karena kemarin saya dengar di berita sampai 3 April kan? Rencana. 3 April, terus diperpanjang lagi, sampai nggak tahu. Karena keadaannya ini masih belum membaik kok, saya bilang. Tingkat infeksi masih tinggi, jadi kemungkinan masih diperpanjang sampai bulan Mei. Untuk respon warga sendiri di sana semua ikut kerjasama nggak? Apa ada yang ngeyel-ngeyel gitu? Karena setahu saya awal-awal kejadian ini kan masih banyak orang-orang Italia yang benar-benar nganggap remeh ya, kalau nggak salah ya. Bahkan ada satu politisi yang kayak dia masih termasuk saya. Oh, Anda juga menganggap remeh awalnya? Iya, termasuk saya. Iya, jadi sebelumnya itu saya bulan Maret itu saya masih jalan-jalan sama teman-teman saya orang Itali, gitu ya. Masih sempat gitu, maksudnya, tahu nggak kita mau ke sini yang kena infeksi itu ada 2 loh. Dia bercanda, iya kamu dan saya. Dah, ya aku takut gue yang takut kepada dia.
itu tapi maksudnya awal-awalnya, tapi sekarang sudah mulai kayaknya ini nggak bercanda lagi gitu soalnya, dan ini juga pandemik ya, bukannya cuma Italia aja, ternyata semua dunia, seluruh dunia kena. Saya baca ada salah satu politisi Italia, dia masih salaman sama orang buat buktiin kalau ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. 1 minggu kemudian dia kena. Sampai senganggap remeh itu ya. Tapi di sana pergerakan warganya masih banyak ya, maksudnya kayak public transport gitu masih buka atau udah tutup? Iya, tapi pada jam-jam tertentu gitu, karena untuk mungkin ada mereka yang tidak punya kendaraan yang mungkin mau ke supermarket atau mau ke apotik atau kayak gitu-gitu maksudnya. Warga yang nggak bekerja kan nih semua pada work from home, mungkin juga banyak yang di PHK atau diberhentikan gitu kan. Itu nasib mereka bagaimana ya? Pemerintah ada bantu atau gimana? Sebetulnya pemerintah itu ada peraturan yang tidak membolehkan untuk apapun alasannya untuk memberhentikan pekerja ya. Oh, nggak boleh. Tapi belum tahu pasti karena dalam hal ini tergantung pekerjaannya itu apa gitu loh. Kalau misalnya seperti kayak karyawan hotel, itu kan hotel di situ tutup semua kan, turisme nggak ada. Itu case-nya beda. Tapi yang saya tahu itu pemerintah itu tidak memperbolehkan untuk memecat pegawainya, dan untuk mereka yang pemerintah sendiri itu membantu memberikan bantuan gitu loh pada mereka yang misalnya kayak yang bekerja di restoran itu kan nggak ada pengunjungnya gitu. Jadi mereka itu tetap di rumah tapi dengan pemerintah memberikan bantuan. Bukan bantuan sebetulnya ya, emang haknya mereka gitu loh, mempunyai pemerintah membayar beberapa persen gitu loh. Restoran di sana tutup, tempat makan tutup semua. Iya kali. Oh ya? Restoran iya, supermarket enggak. Oh, beda ya. Restoran iya, supermarket tetap buka. Iya. Kemarin saya ngobrol sama salah satu teman di Seattle, dia di sana masih buka, cuma buat take out dan delivery doang. Iya. Beda ya, di sana tutup semua ya? Iya, kalau di Amerika. Kalau di sini enggak, betul-betul emang tutup. Langkah pemerintah ke depannya, Maya tahu nggak? Bakal ada apa-apa lagi? Mungkin lockdown diperpanjang lagi atau gimana? Kan pemerintah. Yang saya tahu diperpanjang lagi. Masih diperpanjang lagi. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Iya, sampai tergantung keadaan. Mudah-mudahan cepat membaik. Amin. Berarti si Maya udah sebulan di rumah terus. Iya, jangan ngeliat nih tambah pusing. Oh, aslinya eksotis ya? Giginya. Oh, gigi. Di Italia untuk praktek dokter gigi tahu nggak masih jalan apa ada tutup? Tutup kayaknya, tutup soalnya lagi tuh anak saya punya appointment. Cuma karena kejadian ini mereka pada tutup semuanya. Berarti aktivitas Maya sebagai ibu rumah tangga ngapain aja nih sebulan ini di rumah? Sama aja ya kayak biasa ya, seharian ya, nggak berubah ya. Karaoke. Yang pusing anak-anaknya ya. Ya bukan, yang pusing mamanya juga. Aduh. Sebulan sama anak-anak di rumah kan enggak, soalnya anak-anak kasihan kan, mereka tuh biasanya punya aktivitas kan, main bola gitu. Kan energinya banyak banget. Nah kalau di rumah terus ya dia pusing, saya juga pusing. Saya apalagi aduh main bola dalam rumah, bayangin main bola udah tuk aduh. Nggak apa-apa. Kalau di Itali ini dengar nggak ada lonceng gereja? Lonceng gereja? Oh, nggak kedengeran ya? Enggak. Biasanya tuh kalau kayak begini tuh menandakan jam, tapi ada juga yang menandakan ada meninggal gitu loh. Oh. Kayaknya beda lagi. Oh, biasa jam yang 1 jam, 2 jam gitu ya? Udah jam 2, jam 3. Iya, ya. Tapi kalau itu ada yang meninggal? Terus kalau misalnya ada meninggal, kalau yang meninggal itu beda lagi. Horor juga ya? Iya, makanya. Kenapa harus diloncengin ya? Enggak, emang begitu. Bukannya karena virus ini, tapi karena emang begitu. Setiap ada yang meninggal, itu setiap gereja di Itali itu menandakan loh, ini ada warganya meninggal. Cuma selama lagi ada corona kayak begini, lumayan sering juga kedengeran. Oh, nah saya mau kasih pertanyaan terakhir buat si Maya. Ada nggak sih hal positif yang bisa diambil dari kejadian ini?
Ya, saya minta maaf ya, hal negatifnya lebih sedikit tinggi, tapi positifnya ada. Kita harus tetap berpikir positif, oke? Ya. Iya, contohnya saya bisa mengembangkan hobi saya Wih. lebih lagi. Nyanyi. Iya, bukan ngomong-ngomong. Contohnya kan, jadi saya bisa karena waktu di rumah, jadi teman-teman yang kebetulan saya udah 5 tahun nggak pulang ke Jakarta gitu, jadi mungkin dari keluarga pada tanya karena mereka tahu semua saya tinggal di Itali, mereka tanya kabarnya, aduh gimana gitu, yang biasanya berpuluh-puluh tahun tidak pernah Ngobrol, bicara gitu, nggak pernah komunikasi. Jadi kita saling silaturahminya baik sama keluarga, sama teman-teman kampus juga gitu, teman SMP juga gitu, jadinya itu positifnya. Wih, bisa menghubungkan kembali ya, hubungan yang retak ya. Udah retak kali. Terus yang jauh. Oh iya, Yang hubungannya jauh. Terus dengan suami tapi makin deket apa makin retak? Karena di rumah terus kan ketemu terus nih. 1 meter itu juga. Tidurnya 1 meter juga? Iya, pokoknya nanti tahun depan saya kasih tahu punya anak lagi apa enggak. Iya benar. Sudah saatnya kita pamitan. Makan siang, udah sore, mau makan malam. Iya, di situ makan malam, jadi makan siang, gitu dong. Selamat makan malam, selamat makan siang. Oke. Thank you so much for your time. Makasih banyak buat sharingnya. Senang banget bisa membantu. Pasti membantu dan bisa menambah informasi dan juga bisa menghibur kita semua. Baik-baik di sana ya sama keluarga. Stay safe ya. Sama juga. Semoga keadaan cepat membaik. Kita doain sama-sama. Amin. Oke. Thank you. Terima kasih kepada jam tangan favorite dari Clocker Store.